Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul jamal. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Sampurasun itu sampurnaning ingsun. Jadi artinya adalah kesempurnaan doa ya. Mungkin kalau diakui mah hampir sama aja dengan assalamualaikum, tapi itu adalah kita lebih bagus sekarang assalamualaikum juga. Sampurasun nggak apa-apa karena sekarang kan tiap-tiap budaya itu ada salamnya ya. Salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera, apalah, Om Swastiastu dan lain sebagainya. Oke, kini Aki ada, alhamdulillah, apakah itu pujian atau apa, yang penting Aki tidak merasa ya. Aki itu jagonya pantun katanya. Banyak orang minta pantun ke Aki dan Aki juga dalam ceramah-ceramah itu selalu banyak memakai pantun-pantun. Dan kadang-kadang pantunnya Aki itu adalah sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan. Bagaimana menurut Kasundaan, ya, budaya Sunda? Begini, di dalam budaya Sunda itu ada seni pantun, ada papantunan, dan ada sisiniran. Sisiniran itu adalah yang dipakai pantun di dalam bahasa Indonesia sekarang, yang umum menjadi budaya pantun itu. Nah, Aki ingin bercerita aja. Yang pertama adalah pantun. Pantun itu adalah satu seni seorang juru pantun menabuh kecapi. Menabuh kecapi, dia bernyanyi, dia bercerita tentang lakon-lakon yang berkaitan dengan legenda. Misalnya pantun Prabu Siliwangi, pantun Pamanah Rasa, pantun Sang Kuryang Kaberangan. Dia sendiri, dia pakai raja segala ya. Gul kukus unjukan kanu agung dongkapkeun kanu kawasa, nu kawasa sajatening rasa. Nyuhunkeun pangawasati inung anung-anung ti Bapa nu ngayugakeun khusus ka Gusti Nu Maha Suci. Tidak ada musyrik di situ ya. Menurut Aki hanya kata-kata atau bahasa yang berbeda, bahasa agama dengan bahasa budaya. Oce ya. Terus dia itu juga bercerita, yaitu menceritakan ngomong gitu, ngomong mantun. Pantun itu biasanya akhirannya i gitu ya. Jadi disebutlah pantun biasanya dengan kata-kata Purwakanti. Dulu pantun hanya oleh seorang dengan menabuh kecapi, tapi pantun sekarang sudah rame, yaitu walaupun seni pantunnya semakin berkurang tapi dikolaborasi dengan wiyaga, dengan waditra. Waditra itu ya atau alat-alat musik untuk gamelan Sunda itu disebutnya waditra. Ya, terus ada rebab, ada saron, gendang dan lain sebagainya. Itu adalah pantun. Sekarang di mana yang pantun? Coba buka YouTube-nya Mang Ayi. Mang Ayi itu di Subang ya, di Cibogo. Itu sekarang juru pantun yang masih sering live streaming atau cerita-cerita dipanggil kemana-mana. Malah Kang Deddy itu sering pakai pantunnya Mang Ayi karena memang dekat kan rumahnya juga, antara rumahnya Pak Deddy di Sukasari dengan di Mang Ayi di Subang ya, di Cibogo lah. Tidak 10 km kayaknya, enggak ya, paling-paling 5 atau 6 km sudah sampai ke rumahnya Kang Ayi. Itu satu, tentang pantun. Kedua, papantunan. Nah, papantunan ini adalah seni yang dipakai syairnya. Papantunan itu lamun urang cacampuran ulah mawa kasasaran, anggur ge silih dang dosan, dina ilmu ning pangeran. Itu papantunan, artinya pepatah-pepatah ya. Jadi
Satungtung urang gumelar ulah kenatnya ikhtiar, ilmu tungtut dunya siar nu awon perlu disinglar. Lekenan bari ngeureuyeun tigin nandangan kariweuh, pacuan ulah rek aral mun pareng pinangih gagal. Itu pepantunan. Di mana Ki dipakainya? Di mana saja. Bisa dipakai di gamelan, bisa dipakai di pantun. Nah, tapi itu adalah sebagai bagian dari pantun. Bukan menciptakan, bukan meniru, bukan. Tapi papantunan itu khusus ya, gitu. Misalnya naon satungtung urang gumelar ulah kenatnya ikhtiar, itu kan tadi disebut ilmu tungtut dunya siar nu awon perlu disingrat ar semua begitu. Itu adalah papantunan ya. Nah, kemudian kalau yang disebut pantun di dalam bahasa Indonesia, di Sundanya disebutnya sisindiran. Beda. Jadi itu adalah dua bungkus, dua isi. Jadi dua baris bungkusnya, dua baris isinya. Nah, itu antara baris bungkus dengan isi memang harus nyambung. Nah, di dalam kesenian Sunda ada yang disebut dengan sisindiran tuh dua, paparikan dan rarakitan. Kalau rarakitan itu yang merakit, diulang lagi, kena lagi gitu ya. Kalau yang paparikan itu bebas. Misalnya, sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan, sapanjang acan kasorang moal weleh di akalan. Itu adalah ke rarakitan, merakit gitu kan, dibawa ke situ. Nah, tapi kalau paparikan beda, itu bebas saja gitu ya. Begitu ya. Tapi mirip ya. Jadi gitu, ada yang rarakitan, ada yang paparikan. Nah, banyak hal-hal yang di mana Ki melakukan itu semua di keliningan ya. Keliningan itu gamelan Sunda kan. Seni keliningan yang memiri wayang itu 80% itu isinya di lagu-lagu jalan. Yang disebut lagu jalan itu adalah lagu patokan. Misalnya Sinyur, Kulu-kulu Barang, Karang Nunggal, Kulu-kulu Bem ya. Apalagi banyaklah Angle dan lain sebagainya. Itu isinya 80% sisindiran dan 20% papantunan. Begitu ya, hebat. Tetap di sisindiran ataupun papantunan di Sunda itu tetap uganya atau aturannya adalah 4 padalisan. Jadi 4 baris dan 1 padalisan, 1 barisnya 8 engang, tidak boleh lebih. Kalau pantun Indonesia kan boleh merakit itu sampai ada yang 12, tapi ada yang 10. Di Sunda enggak, tetap harus 8 ya. Macam-macam lah 8, tapi kita tetap 8 ya. Misalnya sekarang banyak isinya. Ada yang isinya itu pepatah, ada yang isinya itu percintaan, ada yang isinya itu cawokah atau porno. Ya, macam-macam isi daripada sisindiran itu. Misalnya yang cawokah, cawokah itu bukan kotor, bukan porno, tapi memang cawokah seperti porno. Itu bahasanya bahasa cawokah. Jadi kalau Kang Dedi itu disebutnya bahasa cohag ya, bahasa cohag itu bahasa akrab. Jadi kalau Kang Dedi nyebut aing, sia, memang di dalam bahasa Sunda seperti itu dulunya. Kalau mau dikembalikan ya gitu. Misalnya yang papatah misalnya ya. Misalnya yang papatah itu banyak lah. Kalau di paparikannya banyak, kalau di mana? Di itunya meser hayam satalenan di paraban ku bakatul gitu. Meser hayam satalenan lamun hayang di ajenan kudu ngadaban ka batur, itu pepatah. Itu yang Sundanya. Kemudian lah kalau percintaannya banyak, misalnya ieu tabuh sabaraha erlogina di kamasan, tetap 8 engang.
rek wawuh iraha teu naros acan. Itu yang percintaan. Kanyai lain rek mani, naon kacai lain rek mani, rek ngadon kokosok wae. Kanyai lain rek ngajadi, rek ngadon langak longok wae. Itu percintaan. Tapi pada waktu perkawinan, kacai rek sejamani, arek sakalian kokosok. Kanyai lain sejang ngajadi, sakalian arek monok. Banyaklah percintaan ya. Misalnya naon teh balingbing jadi dipipir karempekan ku badori moal wakati ispikir mun tacan laksana diri. Aduh, kacang cili kacang cinong kacang panjang gegebengan ngajak seri ngajak ngomong ngajak lempang rerenengan. Nah itu yang disebut dengan percintaan. Ada yang disebut cawoka teh naon nyata porno teh ting ting guling tanyakan gunawi rokok. Kak cetiting ti guling kagungan di santok pogot. itu yang disebut dengan cawokah ya. Jadi cawokah aja. Banyaklah sebetulnya Aki kalau mau cerita banyak sekali, tapi ini ada terbatas. Kemudian ada yang disebut dengan bapatah tadi kan, ada cawokah, percintaan. Nah di cawokah itu ada juga yang disebut dengan ialah seperti kabanyaran kasoreang ka Bandung ka dayeuh kolot panasaran can kasorang hayang nyandung ka burung kolot. Itu bukan cawokah, tapi itu mah yang disebut dengan ngabojeg. Aya oge untuk perjuangan bangsa, misalnya nyata ka Sumenep ka Sumedang ka Parung ka Ujung Jaya, jadi ka Sumenep ka Sumedang ka Parung ka Ujung Jaya. Sumanget urang berjuang wanita rung korban jiwa. Sok lah belajar pantun, tapi pantunnya adalah sisiniran Sunda ya. Jadi pantun, papantunan dan sisiniran. Sisiniran dibagi dua, yaitu paparikan dan rarakitan. Nah isi daripada sisiniran teh aya cawokah, aya ngabojeg, aya percintaan, aya perjuangan bangsa, jeung aya deui adalah papatah. Jadi itu lagu-lagu itu yang semalaman itu pada umumnya pantun ya, pada umumnya sisiniran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.